Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Oke, kalian pasti bertanya, di manakah saya ini? Saya lagi di ruangan tamu. Kemarin saya bersihin ruangan ini karena ruangan ini tuh sudah seperti segitiga bermuda. Apa yang kalian taruh dalam ruangan ini akan lenyap dari muka bumi ini. Seperti kali contohnya saya taruh saya punya HP di sudut rumah, di mana saja saya taruh di ruangan ini. Di ruangan ini saya tuh harus minta suami saya untuk telepon HP saya supaya dia berdering agar saya tahu dia punya posisi di mana. Kalau saya tidak bisa bilang seperti kapal pecah. Lebih ke segitiga bermuda. Kalau kapal pecah kayaknya saya masih bisa dapat barang yang saya taruh di sudut rumah ya. Tapi ini seperti segitiga bermuda. Dos di mana-mana. Pokoknya barang-barang berantakan saya lempar kemana-mana karena saya tidak tahu, masih bingung untuk taruh di mana barang ini. Jadi saya cuma taruh begitu saja. Oke, dan sudah bersih. Video saya di hari ini adalah saya pengen sharing ke kalian tentang dinding saya yang ada di belakang ini. Ini adalah dinding kreasi kreasi saya sendiri, made by your truly. Saya membuat sendiri dinding ini. Oke, untuk pembuatan dinding ini. Jadi dinding ini kita sebut dalam bahasa Perancis itu paremang ang bois. Kalau dalam bahasa Indonesia bois itu kayu. Paremang apa ya dalam bahasa Indonesia? Kayak Untuk sedikit penjelasan lebih jauh, paremang ini terbuat dari kayu-kayu bekas ya. Jadi kayu-kayu yang tersisa begitu mereka tidak buang, tapi mereka daur ulang dan jadilah seperti ini. apa ya, plaket gitu, plak kayu, bisa dibilang plak kayu. Tapi saya lebih gampang di lidah saya untuk mengeja, saya bilang aja paremang kayu ya. Jadi paremang kayu itu dia seperti ini. Oke, saya sudah siapin di sini. Saya butuh waktu yang lama untuk cari nih dos ini karena ini yang tersisa. Jadi paremang kayu itu dia dijual per meter persegi. Di dinding ini dia ada 9 meter persegi. Dan di dalam dos ini dia ada bentar ya, 1, 2, 3, 4 plaket atau 4 paremang. Jadi paremangnya itu dia seperti ini. Ini yang masih utuh ya. Oke, jadi paremangnya itu seperti ini. Jadi setiap kali kita pasang gitu di setiap sudut rumah, kayak di sudut begitu, itu harus dipotong rata ya, dipotong rata agar bisa tempel di menyatu dengan dinding yang ada di sudut. Tapi yang di bagian sini itu harus dibuat seperti ini. Contohnya ini sudah saya potong-potong ya, yang kemarin itu yang sisa-sisanya ini saya simpan. Mungkin kalau ada berkat saya bisa bikin di bagian kamar atas. Jadi cara pemasangannya itu sangat gampang. Tinggal cara yang cocok, tak masuknya seperti itu. Jadi dipasang di sudut seluruh dinding seperti itu. Oke, saya mau sharing ke kalian apa-apa saja sih yang kalian butuhkan kalau saat kalian buat sendiri ya. Terutama ini pembuatannya cewek yang buat ya. Dia punya alat-alat itu harus yang bisa memudahkan kita juga. My God. Kalau kalian di Prancis dan kepengen bikin dinding seperti ini, beli saja yang seperti ini ya, dia punya bagian belakang. Oke. Ini saya beli di Leroy Merlin, Bob Marley. Dan sangat murah dan sangat-sangat bagus. Ada berbagai macam tipenya, tapi saya ambil yang tipe, saya akan kasih tunjuk dia punya referensi di sini kalau kalian pengen beli yang tinggal di Prancis ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ada atau tidak, pasti ada. Di Bali saja banyak sekali kok. Ada satu cara juga. Kalau kalian punya kayu-kayu bekas, bisa kalian potong saja kotak-kotak seperti ini, kayak kotak-kotak seperti ini, potong kecil-kecil, tapi itu susunnya lama ya, karena kalian akan susun satu demi satu. Beda dengan kalian beli yang sudah melekat seperti ini ya, itu susunannya lebih cepat. Oke, alat-alat yang kalian butuhkan untuk buat sendiri ya, kalau kalian yang perempuan, untuk memudahkan pekerjaan kalian, apalagi kalau kalian sudah capek ngurus rumah begitu dan pengen bikin hal-hal seperti ini. Satu hal yang paling penting yang kalian butuhkan adalah gergaji listrik.
Saya waktu pertama kali pembuatan dinding ini, kita tidak punya listrik dalam rumah. Saya punya gergaji listrik tapi saya tidak bisa gunakan karena belum ada listrik saat itu. Jadi selama hari pertama saya pembuatan dinding ini, saya harus gergaji. Saya gergajinya manual ya. Aduh, capeknya tuh minta ampun. Saya punya pergelangan tangan itu pengen patah, pengen lepas dari saya punya ini. Dia punya apa? Dia punya join. Oke, dan kegunaan gergaji listrik pertama adalah sangat cepat bekerjanya. Untuk pemotongannya juga agak lebih rapi dibandingkan kalian harus potong manual ya. Dan yang alat kedua yang penting juga adalah laser. Laser itu sangat penting. Saya punya lasernya, saya tidak tahu ada di dalam garasi, cuma saya tidak dapat karena masih berantakan seperti segitiga Bermuda, jadi saya belum tahu itu di mana saya taruh kemarin. Tapi laser itu kalian bisa lihat di video saya waktu saya bikin video kemarin unback, waktu kita pembuatan dapur itu saya akan bisa tunjuk dia punya klip video. Kalau kalian lihat di dinding tuh kayak ada garis warna hijau begitu, itu adalah laser. Jadi kegunaan lasernya itu untuk kita mengetahui kalau ini posisinya ini rata atau dia agak sedikit slide ke bawah begini ya. Jadi itulah kenapa saya pakai laser di saat pembuatan dinding ini. Oke, dan alat ketiga yang kalian butuhkan itu adalah kertas pasir. Jadi setelah kalian potong, kalian harus pakai kertas pasir untuk kayak kalian kalau dia hanya kayak 1 mm gitu agak kelebihan, kalian bisa pakai kertas pasir untuk kasih licin dan juga kasih rapi dia punya pemotongan ya. Dan yang terakhir yang kalian butuhkan adalah silikon. Ini bukan sponsor ya. Ini silikon yang saya pakai Bostik. Ini untuk aduh, jelas nggak ya? Bostik ya. Ini untuk objek lure. Objek lure itu untuk objek yang berat gitu. Jadi Bostik ini, lem ini atau bukan lem sih, silikon ini juga bisa digunakan untuk kayak kalau kalian bikin dinding yang seperti ini tapi dia dari batu hias. Nah, ini juga bisa digunakan. Cuma yang harus saya jelasin ke kalian dengan silikon ini, kalau kalian mau decide gitu kayak putuskan, oke, saya akan tempel ini paremang ini seperti ini, jangan ubah kalian punya keputusan itu karena barang setan ini barang setan. Kembali lagi saya punya kata-kata mutiara. Ini lem ini. Lem ini kalau kalian sudah tempel dan kalian kayak putuskan, saya tidak suka seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya hanya akan bilang ke kalian saat kalian tarik itu dia punya paremang atau batu hias yang kalian sudah tempel itu, kalian punya kalian punya dinding itu bukan bisa rusak ya. Karena barang ini kalau dia sudah melekat, dia melekat terus, dia tidak akan lepas lagi dari seperti kalau cinta sudah melekat tidak akan lepas lagi. Apapun itu badai dan goncangan itu kalian akan rusak, bikin kali-kali belepotan. Dinding rumah di sini itu tidak seperti di Indonesia ya. Jadi di sini tuh kita pakai yang namanya plako. Kalau saya contohin ya, seperti kalau yang ini seperti itu, dia ada lapisannya ya, sama dengan yang ini. Begitu, tidak seperti di Indonesia sana. Kalau kita ketok gitu dia bunyinya lain ya, tidak ada kayak ruangan antara dinding yang tembok itu dengan dinding yang sebenarnya, dinding yang kita lihat seperti ini ya untuk visualnya itu. Kalau di sini itu setiap rumah itu di dinding dulu tembok beton. Setelah itu mereka taruh kayak isolasi begitu, kayak pelindung begitu, baru mereka taruh plako yang namanya ini, yang dinding putih ini. Itu yang sudah kita cat. Jadi plako itu untuk memisahkan ruangan seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang unback kemarin itu, memisahkan ruangan dan juga untuk bikin isolasi ruangannya tetap hangat di musim dingin. Seperti yang kalian tahu di luar negeri itu kita punya 4 musim, jadi setiap musim itu dia punya udara berbeda-beda.
Oke, dan plakonya juga ini kalau di musim dingin gitu saat kalian pakai musim panas gitu saat kalian pakai AC ruangannya tetap dingin, musim dingin saat kalian kasih penghangat ruangannya itu tetap hangat. Jadi itulah fungsi dari plako itu. Nah, jadi kalau kalian pasang ini paremang ini dan kalian pakai Bosch stick ini, terus kalian sudah pasang dengan rapi dan kalian merubah pemikiran kalian, saya tidak mau pasang seperti itu, dan kalian tarik dia itu, kalian punya pelako-pelako itu, dia melarikan diri dengan itu paremang yang sudah kalian pasang ya. Nah, jadi harus diputusin, oke, saya mau seperti ini, setelah itu ditempel dengan silikon ini. Oke, jadi pembuatannya itu saya akan kasih tunjuk di time lapse video ini supaya kalian bisa lihat bagaimana dia punya pembuatan dari awal sampai selesai. Sudah selesai. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena saya pasang ini tanpa ada bantuan suami ya, karena seperti yang sudah kalian tahu, suami saya itu kerja dan saya libur, jadi saya bikin sendiri. Lihat, nanti sebentar di sebelah situ bakalan ada televisi, dan kalian tahu furniture televisi kita itu kan warnanya hitam. Jadi itulah kenapa saya mau pakai yang ini paremang boa ini, supaya pas disatukan dengan warna hitam itu dia cantik sekali. Jadi itulah perjuangan saya untuk membuat dinding yang sangat cantik ini, dan saya akan kasih tunjuk ke kalian lebih dekat dinding saya ini. Oke, jadi dindingnya itu seperti ini. Lihat, jadi dia punya cara penyusunan ini ya kayak disambung gitu. Jadi dari sini 1, 2, jadi tidak kelihatan gitu saat sudah, kalau dari jauh begini tidak kelihatan sekali ya. Cuma yang saya tuh paling kesusahan itu saat pemotongan di samping-sampingnya ini, untuk bikin rata seperti ini tuh saya harus amplas dia untuk kelihatan rapi ya. Di bagian sana juga itu. Ini hanyalah sebuah ide untuk kalian kalau suatu saat kalian punya rumah dan kalian kepengen punya dinding seperti ini dari kayu atau dari yang batu hias, itu kalian bisa bikin sendiri ya. Hanya kalau yang batu hias itu kalian butuh itu ya, untuk pemotong tehel itu keramik, bukan
gergaji besi, jadi hanya ganti dia punya itu saja sih. Jadi itu saja video saya di hari ini. Saya akan sharing lagi video-video di video yang akan datang tentang bagaimana saya membuat hal-hal yang lain ya di dalam rumah ini. Jadi video-video yang akan saya sharing ini untuk memotivasi kalian. Kalian tidak perlu banyak orang untuk maksudnya membuat hiasan di rumah kalian. Kalian juga bisa bikin sendiri, hanya harus siapin alat-alatnya saja ya, dan tenaga. Oke, dan sampai ketemu di video saya dan ide-ide saya yang akan datang. Dadah.